Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Septiani 19007 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau akan menjelaskan cara menggunakan lampu UV dalam metode analisis kualitatif kromatografi lapis tipis. Lampu UV atau yang juga disebut ultraviolet adalah lampu yang menghasilkan sinar ultraviolet. Seperti yang kita tahu bahwa sinar ultraviolet memang memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti laboratorium dan rumah sakit. Lampu ultraviolet ini digunakan juga untuk melakukan sterilisasi. Sinar UV yang terpancar tersebut dapat membunuh mikroorganisme yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Sterilisasi tersebut sangat dibutuhkan agar ruangan selalu berada dalam keadaan steril dan terhindar dari virus dan bakteri. Dan virus tersebut tidak menyebar ke ruangan di sekitar area yang sensitif. Lampu ultraviolet juga sangat erat hubungannya dengan proses kromatografi lapis tipis, yang dimana proses ini akan digunakan untuk melihat senyawa organik yang naik pada plat KLT. Setelah itu dimasukkan ke dalam chamber. Tak hanya itu, lampu ultraviolet juga dapat mendeteksi beberapa senyawa yang terlihat pada sampel larutan. Panjang gelombang 254 nanometer dapat digunakan untuk mengamati plat yang terimpregnasi dengan fosfor dalam pori sorben. Warna-warna yang dihasilkan oleh sinar UV 254 adalah warna kuning kehijauan yang mengindikasikan adanya uranil asetat, warna hijau yang mengindikasikan adanya magnesium sulfat, zinc cadmium sulfide, dan zinc silicate, dan warna biru yang mengindikasikan adanya alkalin earth, metal, tungstatis, dan tin strontium fosfat. Sinar UV 366 dapat digunakan untuk mendeteksi adanya senyawa yang berfluorensi secara alami. Sinar UV 366 akan menghasilkan pola warna berdasarkan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi tersebut. Seperti ekstrak yang menggunakan pelarut metanol ketika diamati dengan UV 366 yang menunjukkan warna seperti kuning, berarti menunjukkan adanya senyawa kuarsetin, dan yang warna biru menunjukkan adanya senyawa asam fenol dari sampel yang digunakan. Kemudian, ekstrak yang menggunakan pelarut kloroform ketika diamati dengan UV 366 yang menunjukkan warna violet mengidentifikasikan adanya flavonoid. Untuk warna kuning mengidentifikasikan adanya kuarsetin. Dengan warna violet gelap mengidentifikasikan adanya senyawa rutin, dan berwarna biru mengidentifikasikan adanya senyawa fenol yang terkandung di dalam senyawa sampel yang kita gunakan. Adapun alat yang digunakan adalah ada pinset, kemudian ada pensil sebagai penanda, dan juga plat KLT yang telah siap dielusi. Pertama, kita gunakan handscoon atau sarung tangan latex sebagai pelindung tangan dari sinar UV, karena sinar UV dapat mengiritasi kulit kita. Jika digunakan dalam jangka panjang, sinar UV dapat mengakibatkan kanker pada kulit. Kemudian kita hidupkan alat lampu UV, yaitu dengan mencolokkan kabel ke bagian belakang lampu UV, kemudian kita cokkan ke arus listrik. Setelah itu, pastikan bahwa lampu UV telah menyala dengan memencet tombol untuk sinar UV 254 dan juga sinar UV 366. Setelah itu, kita akan melihat plat yang sudah kita elusi di bawah sinar yang lampu UV. Kita buka penutup lampu UV, kemudian kita masukkan plat yang telah kita elusi tadi.
akan melihat plat di bawah sinar lampu UV 254. Pada sinar lampu UV 254, sinar akan berfrekuensi pada plat KLT yang akan menghasilkan plat berwarna hijau dan noda berwarna gelap pada sinar UV 254. Buka aja. Kemudian kita juga akan melihat di sinar UV 366. Untuk di sinar UV 366, sinar berfrekuensi pada noda, sedangkan pada plat akan berwarna gelap dan noda akan memiliki warna. Setelah itu kita akan menandai di mana noda berada pada plat KLT, yaitu dengan menggunakan pensil dengan cara dibulatkan pada bagian noda yang terlihat di bawah sinar UV dengan panjang lubang 254. Setelah kita tandai noda, maka kita matikan alat lampu UV, yaitu dengan menekan tombol yang telah kita tekan untuk melihat lampu UV tadi. Nah, kemudian kita tutup bagian untuk memasukkan plat ke dalam lampu UV. Kita cabut colokan bagian belakang dari lampu UV. Pastikan sudah tercabut secara sempurna, kemudian kita cabut dari aliran listrik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.